tentang ketentuan peserta. Peserta adalah siswa yang SD-nya kelas 456, SMP-nya kelas 789, kelas SMA-nya kelas 10, 11, 12 se-Kabupaten Gresik. Jadi sekolah se-Kabupaten Gresik. Kemarin banyak yang tanya, Pak, kalau saya sekolahnya di luar Gresik tapi domisili di Gresik, berarti tidak bisa. Atau kalau dibalik, orang luar Gresik tapi sekolah di Gresik, berarti bisa. Itu aturannya sudah jelas, yang pertama. Yang kedua, setiap sekolah atau madrasah mengirimkan untuk TK atau RA putra mengirimkan 1 siswa, maksimal 1. TK RA putri maksimal 1 siswa atau siswi. Berarti untuk jenjang TK sebenarnya bisa mengirimkan 1 putra 1 putri gitu. Kemudian untuk jenjang kategori SDMI maksimal juga 1 siswa. Sedangkan SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA satu sekolah mengirimkan maksimal 2 siswa. Jadi khusus jenjang SMP, MTS, SMA, SMK, MA itu satu sekolah boleh mengirimkan 2 siswa. Kalau yang SD, TK itu satu sekolah 1 siswa per kategori. Kemudian kuota tiap kategori dibatasi sebanyak 40 peserta. Nah, kemarin banyak yang japri, banyak yang tanya, Pak, apakah 40 peserta sudah terpenuhi kuotanya? Masih belum, sehingga kita masih membuka pendaftaran peserta dan nanti ditutup hari Jumat 2 hari lagi, 23 Januari pukul 08.00 ya. Jadi meskipun nanti kuotanya belum memenuhi, kalau sudah hari Jumat jam 08.00 maka sudah selesai ya. Setelah itu sudah tidak kita layani lagi. Oke, nanti mohon disampaikan bagi yang belum, terutama yang TK, yang lain juga masih belum tutup kuotanya. Bapak Ibu, nanti dicatat kalau ada yang ditanyakan, dicatat di akhir gitu ya, biar enak saya jelaskan lengkap dulu, baru nanti kalau ada pertanyaan silakan. Itu untuk peserta. Kemudian untuk tema pidato, tiap kategori itu punya tema yang berbeda-beda. Yang pertama untuk jenjang TKRA dan SDMI, temanya adalah menyambut Ramadan ceria. Tema pidato. Kemudian untuk SMP MTS ini media sosial dan tantangan akhlak generasi muslim. Kemudian SMA, SMK, dan MA, tema pidatonya adalah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, inspirasi masa depan. Mohon yang masih belum dimatikan. Ya. Saya lanjutkan. Untuk ketentuan lomba, yang pertama pakaian busana muslim ya, pakaiannya busana muslim, bukan seragam sekolah. Oke, busana muslim. Kemudian untuk waktu tampilan TK, RA, dan SD maksimal 4 menit. Kemudian SMP dan SMA maksimal 5 menit. Nah, nanti di masing-masing ruangan ada kode waktu. Kita pakai kode waktu bendera. Nanti saya terangkan. Kita pakai kode waktu bendera. Kalau nanti ada panitia yang menunjukkan hijau, bendera hijau itu berarti harus sudah mulai salam. Kalau bendera kuning berarti waktu kurang 1 menit. Nanti bendera merah waktu selesai, berarti peserta harus mengakhiri pidatonya. Ya, saya ulangi lagi. Jadi nanti TK atau SD itu hijau itu sebelum mulai, kemudian menit keempat artinya 3 ke atas itu maka ada tanda atau kode bendera kuning. Kemudian kalau sudah 4 menit berarti ada tanda bendera merah. Nah, waktu ini nanti ada masuk dalam penilaian. Ya, artinya kalau nanti itu sesuai dengan waktu, maka nanti bisa mengurangi penilaian.
maksimalnya tidak dibatasi, tapi yang dibatasi hanya waktu maksimalnya saja. Kemudian selanjutnya nanti sebelum melakukan pidatonya, semua peserta wajib masuk di ruang tunggu. Jadi tidak ada peserta yang masih berada di luar ruang tunggu, biar nanti memanggilnya lebih enak, gitu ya. Meskipun misalkan dapat nomor terakhir, berarti tetap harus menunggu mulai awal di ruang tunggu. Selesai pidato boleh meninggalkan tempat, boleh meninggalkan ruang tunggu. Jadi sebelum tampil harus di ruang tunggu, setelahnya langsung boleh keluar sambil menunggu pengumuman, bisa kembali ke area pembukaan. Kemudian ketika tampil, peserta wajib memakai ID card dan nomor urut. Nanti ID card-nya nanti ada di berikutnya. ID card nanti dibagi ketika waktu registrasi, nomor urut dibagi ketika ada di ruang tunggu. Kemudian penampilan bersifat tertutup, hanya juri dan panitia yang berada di dalam ruangan. Bapak Ibu pendamping atau orang tua kalau ingin dokumentasi, maka harus dititipkan oleh panitia yang berada di ruangan. Jadi tidak boleh masuk atau syuting di luar ruangan. Kemudian pidato disampaikan tanpa mikrofon atau pengeras suara, jadi langsung suara asli dari pesertanya, dari anak-anak. Selanjutnya, peserta tidak diperkenankan membawa teks atau naskah. Kemarin yang TK, Pak, ini TK itu jaraknya hafal, Pak. Ya, artinya ketentuannya seperti itu. Kalau memang terpaksa membawa, berarti mengurangi penilaian. Barangkali yang TK itu nanti mari buka bawa ibu, mari kasih tampil, kasihan. Dan tidak memakai properti, jadi kita hanya pidato saja, tidak seperti storytelling atau yang lain, ya, tidak pakai membawa properti. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditulis dulu, nanti disesuaikan. Dan selanjutnya aspek penilaian. Kemarin ini ada bukan perubahan ya, hanya sama, cuma menjelaskan kembali supaya lebih jelas yang ada di judis. Yang pertama, kesesuaian materi dengan tema, kemudian penguasaan materi dan sistematika naskah pidatonya, kemudian ekspresi dan intonasi. Yang terakhir, adab, penampilan dan penggunaan waktu, itu ada penilaiannya. Yang selanjutnya, kejuaraan. Tiap kategori nanti akan diambil juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 tiap kategori. Juara 1, 2, 3 insya Allah nanti akan dapat uang tunai sesuai yang ada di judis. Sedangkan yang juara harapan 1, 2, 3 hanya dapat piala saja dan sertifikat. Kemudian selanjutnya, ini yang paling penting. Saat registrasi, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, ini tolong diperhatikan, saya kasih kata wajib ini. Ketika registrasi, yang wajib membawa naskah pidato sebanyak 2 buah, bukan 2 lembar, ya 2 buah. Maksudnya 2 buah itu kalau memang pidatonya 2 lembar ya berarti 4 lembar. Untuk jurinya insya Allah nanti ada 2. Oke. Nah, naskahnya diketik atau ditulis tangan, sebisa mungkin diketik yang rapi, tapi kalau memang tulisan tangannya bisa dibaca, ya monggo, tidak mempengaruhi penilaian, ya. Jadi naskah hanya untuk juri cross-check-kan antara materi yang dibawakan sama dengan yang disampaikan. Oke. Untuk aturan penuliskan naskah dibebaskan, diusahakan serapi mungkin bisa dibaca oleh jurinya dan tidak mempengaruhi penilaian. Tapi diusahakan yang rapi, diusahakan 1 lembar saja. Kalau memang 2 lembar karena spasinya lebih besar, dipendekkan atau dikecilkan spasinya. Yang kedua, surat keterangan kepala sekolah atau kepala madrasah. Kemarin ada yang banyak yang tanya, saya jawab, Pak, ini nama anak yang sudah
sudah terdaftar kemarin itu tidak bisa, salah sebagai alasan tidak bisa. Boleh diganti, boleh. Sebaiknya mengisi link lagi. Nanti kita akan masukkan namanya dan menghubungi ke saya atau CP yang lain Maburo, ya nama mana yang di cancel, nama mana yang tetap masuk, gitu ya, supaya datanya masuk lebih enak dengan isi di link. Jadi boleh yang kita anggap bagaimana ada yang terdaftar di surat keterangan kepala sekolah atau kepala madrasah. Ya, saya ulang, nama peserta harus sama dengan yang tercantum dalam surat keterangan. Mohon Bapak Ibu ganti atau anak-anak, kalau pesertanya ada yang ganti nama, tolong menghubungi ke kami karena nanti terkait dengan ID card dan sebagainya. Itu ya. Kemudian nama sertifikat sesuai dengan surat keterangan. Jadi kalau Bapak Ibu atau anak-anak kemarin isi linknya namanya salah, tidak sesuai ejaannya yang asli yang benar, maka dibenarkan di surat keterangan. Karena di surat keterangan itu yang jadi acuan kita dalam menulis sertifikat. Ya, jadi nanti kita cross check kalau namanya sama dengan surat keterangan ya kita anggap sama. Kalau namanya berbeda, yang kita anggap benar adalah yang di surat keterangan. Jadi mohon masih ada waktu 2 hari yang untuk buat surat keterangan dari kepala sekolah atau kepala madrasah buat dengan nama yang sesuai. Oke, saya ulangi, bagi yang sudah terdaftar mau digantikan, monggo betul-betul atau terus mengisi link. Ya, nanti ketika registrasi namanya sudah ada. Linknya masih dibuka sampai hari Jumat. Selanjutnya, pada saat registrasi akan mendapatkan ID card peserta sesuai dengan yang didaftarkan. Baik, barangkali ID card-nya ada kesalahan nama, itu tidak dimasalahkan karena itu nanti tidak akan terbuka ketika ada surat keterangan yang itu ada salah ininya atau surat apanya. Itu nanti ketika sertifikat kalau sesuai dengan surat keterangan. Nomor urut peserta akan diberikan ketika di ruangan tunggu masing-masing kategori. Jadi nanti gambarannya seperti ini. Nanti pembukaannya itu ada di satu tempat, kemudian habis pembukaan ke ruangan sesuai kategori masing-masing. Nah, nanti sambil kita absen, soalnya ada beberapa yang berbeda tentunya. Ya kita sambil absen itu nanti di ruang tunggu di absen lagi sambil diberi nomor urut peserta yang harus dipasang ketika nanti ambil. Ya, jadi peserta dapat ID card dan juga nomor urut panggilan. Setiap peserta wajib mengikuti acara atau acara pembukaannya jam nanti habis ini ada tonton acaranya, wajib mengikuti acara yang disiapkan oleh Pak. Meskipun misalkan saya sudah tahu karena tampilnya agak siangan, nomor urutnya agak siang, maka datangnya siang tidak boleh, jadi nanti ada registrasinya. Nah, ini registrasi dan pembukaan tempatnya lapangan Minu Trate Putri. Oke, nanti insya Allah yang masih belum pernah ke Trate nanti akan kita share link mapnya ya, Jalan Kiai Haji Abdul Karim nomor 60 Kelurahan Trate Gresik. Registrasinya jam 6.30 sampai 6.30 ya registrasinya. Nanti pembukaannya jam 7. Ya. Lah, habis registrasi dan pembukaan menuju ke ruangan masing-masing. Ya, untuk TK dan A Putra itu nanti ada di Minut Batin Putra aula. Untuk TK atau RA Putri ada di SDNU 1 ruang perpustakaan. Nanti akan kita share Bapak Ibu di
SDMI ada di MTS Enutrate, ruang kelas 7B. Kemudian SMP MTS ada di SMK Enutrate, ruang multimedia. Dan SMA SMK MA ada di SDNU, ruang kuliah MC1. Nanti akan kita share, dan juga nanti sebelum menuju ke sana nanti ada yang memandu dari panitia, ada yang memandu. Nah ini rundown acara, jadwal acaranya jam 6.30 registrasi sampai jam 7 akan dimulai upacara pembukaan, kemudian sampai jam 7.30 pembukaannya, insya Allah sebentar. Ya, jam 7.30 sampai jam 8 persiapan atau jalan menuju ruang pidato sesuai yang saya sampaikan tadi. Nanti insya Allah akan dipandu oleh MC-nya nanti akan mengarahkan yang kategori MI mengikuti yang kategori MI, nanti ada petunjuknya, ada yang mengarahkannya, ada panitia yang membawa petunjuk seperti itu. Ya, diharapkan jam 8 sudah nyampe di lokasi, tidak jauh, paling jalan maksimal 10 menit lah. Diharapkan jam 8 sudah nyampe di lokasi. Nah, ada waktu 10 menit untuk persiapan, terutama yang nomor-nomor awal, ya persiapan sebenarnya istirahat sebentar. Baru insya Allah lomba akan dimulai pukul 08.10. Seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun nomor pungkungnya misalkan 25, itu tetap harus ada di ruang tunggu. Oke, jadi tidak boleh santai saja, tidak boleh. Ya nanti pelaksanaannya langsung langsung lebih cepat. Ya. Kemudian nanti jam 10.30 diperkirakan pelaksanaannya sudah selesai. Nanti ada tampilan sambil menunggu Dewan Juri penilai, merekam ada tampilan atau hiburan dari anak-anak atau murid-murid Yayasan PBNU Transmisi. Kemudian ada jeda sholat setengah jam, setelah itu diharapkan jam 12 sudah penutupan dan pengumuman. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, mohon kerjasamanya, terutama pelaksanaan lomba, karena kalau pelaksanaan lombanya nanti agak molor, nanti akhirnya nanti penutupan dan pengumumannya lebih siang. Saya kira itu untuk pengantar, silakan kalau ada yang ditanyakan. Untuk peserta Bapak Ibu, sebelum pertanyaan belum saya jawab, Bapak Ibu saya mohon kesepakatan. Bapak Ibu ini sudah ada 61. Bapak Ibu saya mohon kesepakatan semuanya. Ini saya sudah mengajak, ada yang mengundi nomor urut peserta. Ya, ini dari panitia sudah mengundi. Apakah perlu diundi, disaksikan oleh di sini diundi lagi? Apakah yang sudah diundi oleh panitia tadi sudah diundi oleh panitia? Bapak Ibu kesepakatan? Perlu Bapak. Diundi lagi. Biar semuanya tahu. Biar semuanya tahu. Oke, kita di akhir nih. Ujiannya tidak ujian manual Bapak Ibu, jadi ujiannya nanti pakai aplikasi, biar nanti langsung akan urutannya akan teracak secara otomatis. Maka saya kira itu silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan para scan atau langsung menyampaikan. Izin Bapak. Mohon izin untuk bertanya. Waktu di tempat tunggunya itu apa Mbak? Boleh ditinggal ke mana gitu? Kalau bisa ke kamar mandi atau yang lain? Waktu menunggu lomba. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih anaknya atau adiknya dari Mas Buma. Jadi di ruang tunggu itu sifatnya itu menunggu giliran peserta tampil. Sifatnya tidak seperti harus
menunggu kemudian mendengarkan, tidak ada kegiatan apapun di ruang tunggu. Jadi sifatnya hanya menunggu. Jadi kalau memang apa namanya ke belakang atau ada perlu dipersilakan, tapi di bawah nanti tetap kembali ke. Dikhawatirkan itu gini, kenapa kok harus ada? Dikhawatirkan sudah jadwalnya tapi tidak ada anaknya nanti dapat. Oke, jadi boleh silakan nanti boleh misalkan di ruang tunggu tidak hanya nanti kita sediakan slide peserta kan ada misalkan bapak ibu pendampingnya atau kalau TK atau SD ada orang tuanya monggo silakan, kalau bukannya silakan di ruang tunggu. Jadi sifatnya tidak warna begitu. Oke, monggo dilanjut. Sudah terjawab dari Madua? Sudah Bapak, terima kasih. Izin Pak, boleh bertanya? Monggo Pak Desa Khalid. Oke, dari MA kan Sempo Bapak. Oke. Penentuan juara lombanya seperti apa? Misal kami kan dari A. Apakah nanti juara 1, 2, 3-nya dicampur antara laki-laki perempuannya atau sendiri-sendiri Bapak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Desa Khalid dari seperti yang disampaikan di awal, jadi setiap kategori itu ada juaranya. Lah untuk SMA, MA dan SMK itu jadi satu kategori, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi nanti juara 1, 2, 3 kategori SMA, SMK atau MA. Oke, Pak Iksan dulu. Bapak, maaf, izin bertanya. Bentar, Pak Iksan dulu sambut. Pak Iksan dulu sambut. Oke, Bapak, terima kasih sambut Pak. Biar nanti akan ke anak ya. Selanjutnya. Pak, maaf, ini dari tingkat TK Muslimat NU 9 Mahkota. Oke. Tanya untuk tingkat TK sendiri. Bapak itu boleh masuk, Pak? Boleh masuk kan maksudnya? Boleh Pak. Ikut nunggu ke ruangan lombanya. Ruang tunggunya boleh. Jadi ruang tunggu tadi sudah saya sampaikan. Ruang tunggu itu boleh orang tua, guru, pendamping, kalau ruangannya mencukupi dipersilakan. Oke. Nah, yang tidak boleh masuk ruangan pidatonya. Jadi nanti kalau sudah di pintu masuk, Bapak Ibu guru pendampingnya atau pembinanya atau orang tuanya, terutama yang TK, menunggu di luar. Oke, Pak, terima kasih. Jadi sekali lagi semuanya, baik itu TK, SD, SMP atau SMA, boleh pendampingnya atau gurunya boleh masuk atau ikut peserta di ruang tunggu. Ruang tunggu itu tidak khusus ruang tunggu, tapi kita memastikan bahwa pesertanya sudah ada di tempat dan siap untuk mengikuti lombanya. Oke, silakan yang lain. Monggo kau Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk misalkan yang Dari mana, diperkenalkan namanya dari mana? tahu yang perjalanan dari LU ini kan untuk waktunya itu kan 4 menit, misalkan melebihi itu apakah ada pengurangan poinnya atau bagaimana? Kemudian untuk properti itu apakah diperbolehkan? Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, Bu, terima kasih. Sepertinya Kauri ini tadi ketinggalan yang pertama. Jadi nanti insya Allah saya share materinya. Lagi. Untuk waktu itu dibatasi maksimalnya sesuai tadi ya, SDMI TK 4 menit, kemudian SMP SMA itu 5 menit. Nah, nanti ada tandanya kalau waktu bendera merah itu berarti harus sudah selesai.
Artinya kalau sudah selesai dan memang sudah selesai, itu berarti sesuai waktunya. Tapi kalau dihentikan tapi belum selesai, itu kan berarti sebenarnya belum selesai, karena ada mempengaruhi nilai. Nanti Dewan Juri akan melihatnya. Oke. Kemudian properti tidak diperkenankan untuk membawa itu, jadi hanya langsung tidak membawa properti, langsung maju tanpa membawa apapun. Jadi ini lomba pidato tidak pakai properti seperti storytelling atau yang lain. Itu oke, dimengerti. Nanti materi yang saya sampaikan tadi, insya Allah saya share lagi di grup biar yang tidak mengikuti TM hari ini bisa membaca dan bisa memahami. Masih banyak kan? Monggo, yang lain. Yang dari TK Mahkota tadi, Ibu hanya daftar yang kategori putri saja nih, TK Mahkota. Ya, putri saja, Pak. Oh, putri saja. Barangkali masih ada waktu dua, ada yang bertanya tiga. Oke, nanti biar diinfo lebih lanjut lagi ya, Pak. Yang lain, yang TK yang lain, Bapak Ibu pembina tentu dari TK yang lain ini yang kuotanya yang masih paling banyak adalah dari TK Putra. Kristen Banjari kok gak sampean sih. Ling-lingan ekstra. Bapak Ibu ini ada masukan, tidak dimohon dipertimbangkan karena kita nanti kalau ngurus lagi atau ngajak lagi itu berarti ya semuanya per kategori. Ini sebenarnya kita kalau memang butuh Pak petani ajak, jadi kita bisa apa namanya tapi kalau semuanya yang ada di sini menjadi kalau ditunjukkan cara mengajaknya ya nanti akan kita tampilkan. Siapa sih nulisan di terakhir ini? Kan ono sasaran semua terakhir ono Banjari kan. Iku sing tak kirim. Oh, no, terus ono Banjari ini Biasa guys. tak takoni ada Al Banjari. Kok ono sing ngaco, foto-foto Iya. poli. Banyak gini ya. Gimana diajak lagi? Dan tidak, saya baca satu-satu saja. Nomor satu itu nanti insya Allah agak siakan kalau sudah selesai, nanti agak siakan akan kita share daftar pesertanya. Oh, dicermati barangkali nanti kalau ada yang belum masuk gitu ya. Kan banyak yang tanya, Mas, anak saya sudah masuk apa belum? Kalau sudah masuk link, sudah masuk belum, itu berarti namanya sudah masuk. Tapi beberapa itu ada yang saya khawatirnya belum masuk ya, di linknya itu berkali-kali. Ya, ada yang sampai 3 sampai 4 kali namanya sama. Kita jadi kita sudah kita pilih-pilihkan. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Pak untuk tadi kan tentang dokumentasi ya. Untuk penampilan anak itu kan untuk anak-anak itu kan biasanya itu didokumentasi sebagai kenangan anak-anak ya Pak ya untuk bahwa dia berlangsung di lomba itu kalau dari pendampingnya tidak diperbolehkan masuk, apakah ada petugas yang berkenan diberi HP atau pendampingnya hanya boleh masuk waktu anak maju untuk sekedar dokumentasi atau gimana Pak? Mohon penjelasan. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Nanti di dalam ruangan tiap kategori itu kita sediakan ada tim dokumentasi juga, nanti ada sekitar 4 panitia yang ada di dalam situ. Jadi nanti bisa minta tolong dari tim dokumentasinya. Insya Allah nanti juga disediakan tripod gitu ya, tripod di tiap ruangan ya, tripodnya panitia 1 nanti yang dari barangkali Bapak Ibu, biasanya orang tua yang minta kita siapkan. Jadi HP-nya sudah ready apa namanya rekam, nanti ke prosesnya. Dan insya Allah nanti semua panitia akan kita sampaikan bahwa harus bersedia merekamkan atau dimintai tolong untuk mendokumentasikan dari peserta kalau diminta oleh gurunya atau pendampingnya atau orang tuanya. Itu Ya. Itu
Terus itu Pak, berikutnya ngapunten. Untuk pendamping kan ada di ruang tunggu bersama anak ya. Ketika misalkan di nomor 10 itu baru anaknya terpisah masuk ke ruang lomba gitu Pak, atau sebelum 10 berapa nomor gitu Oke, nanti akan ada yang manggil Ibu. Jadi Begitu. nanti teknisnya ya. seperti ini. Misalkan sekarang posisi yang tampil itu nomor 3. Ya, 3. Yang nomor 4 sudah ada di depan ruangan. Depan itu ruangan. Itu yang nomor 5 masuk ada di ruang tunggu. Ketika 3 keluar, para masuk, lalu kita nanti ada petugas yang manggil nomor 5. Jadi nanti ada yang memanggil. Oke, terima kasih. matur nuwun Pak nggih. Oke, sami-sami. Oke. Monggo yang lain. Eva Mauridia. Oke, monggo Mbak Bu Eva. Oke, Pak izin bertanya, mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam karena device-nya terbatas. Oke, monggo. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. dari RA Muslimat Banjarsari Manyar Gresik. Mohon izin bertanya, apa disediakan snack atau konsumsi apa gitu Pak, karena ini sifatnya anak-anak niki pada doyan makan. Oke, terima kasih. Ngapunten Pak nggih. Oke. Tanya Assalamualaikum. snack apa nasi? Oke. Lah itu Oke, pun terima kasih atas pertanyaannya. Itu Oke. penting. Soalnya kadang kalau sudah disediakan, yang beli lagi kan banjir gitu. Oke. Oke, Bapak Ibu, karena ini sifatnya lombanya kemarin kan kondisinya gratis, jadi nanti insya Allah yang akan dapat konsumsi adalah pendampingnya. Oke, jadi nanti anak-anak mohon nanti diberikan sama pendampingnya masing-masing. Oke, ini maaf seperti ini. Sampai ngisi online. Oke, pendampingnya yang dapat. Nah, pendampingnya nanti insya Allah yang dapat itu sama yang SMP, SMA itu satu sekolah dapat satu. Oke, jadi satu sekolah dapat satu. Untuk anak-anak insya Allah nanti disediakan air minum, informasinya seperti itu. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu karena mengenai masalahnya akan sementara konsumsi atau snack siswanya atau pesertanya. Oke, Oke, matur nuwun Bapak infonya. sami-sami. Pak mau tanya, Pak. Ya, Mbak Marta, silakan Mbak Marta. Bukan Pak, bukan. Sama Marta mau nanya, kalau Marta itu misalnya bilang kalau misalkan pendampingnya nggak bisa ikut di tanggal tanggal minggunya, Oke. itu gimana? Berarti makannya buat kita. Oh ya. Ya, pinter. Tadi yang bisa SMA pendampingi Kak oleh PLU. Ya. Biar konsumsinya dapat sesuai. Ya, artinya itu nanti ketika registrasi, entah itu registrasinya nanti sudah mandiri, biasanya SMA, SMK kan sudah mandiri gitu ya, nggak pakai pendamping. Berarti setiap setiap sekolah nanti dikasih satu konsumsi. Kasih ya. Boleh. Makasih Pak. Wah. Sorry ya, sudah cukup Pak. Makasih. Wah, nanti insya Allah snacknya ada 2, tadi 1 wedang ya Mbak Marta sama Bunya. Kelihatan kok yang tanya Mbak Marta, aslinya Mbak Marta yang tanya, tapi malu ya disuruh tanya. Dicari Bu Leli Mbak Marta. Mau tanya Pak, Oke, saya untuk SD dari UPT 269 Gresik mau tanya. Di sini kan untuk SD temanya tentang menyambut Ramadan ceria. ya. Nah, terus untuk isi dalam materi nanti misalkan lebih spesifik lagi, tapi tetap mengacu pada Ramadan, misalkan untuk puasa, tentang bacaan Al-Quran itu kan tetap masuk Pak ya. Jadi intinya tuh tetap, soalnya kan temanya lebih luas kan gitu. Jadi barangkali nanti kok isinya tidak sesuai dengan Ramadan, takutnya jadi bahan penilaian kan juga kayak gitu Pak. Pokoknya ada Ramadan, ada puasanya gitu loh Pak. Insya Allah Dewan Jurinya kan sudah memahami. Nanti Dewan Jurinya sudah bisa kita kasih temanya seperti itu.
Oke, sami-sami. Pak, permisi izin bertanya lagi. Oke, monggo Ibu. Untuk kejuaraan kategori SMP itu nanti apakah dibedakan juga seperti yang TK putra dan putri? Karena tadi yang kalau SMA kan jadi satu nggak kejuaraannya, Pak. Ya, terima kasih. Untuk SD sama SMP yang lebih khususnya. Oke, terima kasih. Saya ingin ulang barangkali kan ada yang terlambat. Jadi kategori yang kita lombakan itu ada 5 kategori. Yang pertama TK putra, yang kedua TK putri. Jadi putra dan putri TK itu berarti beda. Kemudian SD RI tingkat 1, tingkat 2, tidak ada putri, juga tidak ada SD, tidak ada putri, semuanya sama. Kemudian SMP MTS juga sama. SMA, SMK, MA juga jadi satu. Jadi ada lagi TK, TK putra, TK putri, kemudian SD, SMP dan SMA. Oke, ya ada 5 kategori. Sampun Ibu Eva. Ibu Eva monggo. Ibu Eva tadi yang tanya. Sampun Pak, terima kasih. Satu-satu. Monggo yang lain. Sudah cukup. Pak, izin mau nanya. Saya dari Areta Galuh Jerman dari SMPN 22 Gresik. Mau nanya nih Pak, kalau di pendaftaran itu memasukkan nomor pembinanya itu sebagai guru agama gitu ya. Tapi pas di registrasinya yang datang tuh orang tua saya itu nggak apa-apa Pak. Monggo boleh diajak satu keluarga, satu kampung juga boleh. Monggo. Oh ya, Ya, oke Pak. ya, nggak apa-apa. Ya, Pak, terima kasih. Oke, jadi Bapak Ibu, karena kita tidak pakai apa namanya registrasi Bapak Ibu pembinai, misalkan Bapak Ibu pembinai yang terdaftar dengan yang data itu berbeda juga tidak masalah gitu ya. Tadi sudah kita sampaikan barangkali ada sekolah yang mau mengganti siswanya atau pesertanya, itu dipersilakan dengan mengisi link ulang. Jadi mengisi link yang anak yang mau ikut. Nah, nanti kemudian japri ke saya atau ke Bu Guru nanti yang nama yang mana yang di daerah gitu. Ya biasanya yang double kemarin ada yang 4 itu sudah langsung konfirmasi, yang 2 yang ini yang masuk, yang jadi ikut, yang 2 yang tidak. Kok dipersilakan. Oke. Yang baru gabung mengingatkan kembali bahwa ketika registrasi yang wajib dibawa itu nanti adalah 2 naskah, bukan 2 lembar ya, naskah berikan 2, kemudian sama surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah. Ini wajib Bapak Ibu, okay? Surat keterangan madrasah atau kepala sekolah menunjukkan bahwa Bapak Ibu ini lulusan dari sekolah atau madrasah, meskipun barangkali ada beberapa yang daftarnya sendiri, yang daftarkan orang tua. Nah, tetap nanti minta, Pak saya mau ikut lomba ini, insya Allah dibuatkan sama sekolah atau madrasah. Oke. Ada yang reset. Bisa, Raisa Usapun. Monggo, yang lain. Ini yang SMA, SMK katanya kemarin yang TKA sudah selesai berarti. Pak Marta sudah selesai. TKA. Bapak Ibu ini Kok jadi- Bapak mau bertanya mengenai surat keterangan kepala sekolah tadi, pendamping atau untuk anaknya yang untuk peserta kita bicarakan. saya Pak ya? Oke, untuk pesertanya. Oh iya iya iya. Oke, Ya makasih banyak ya Bapak. Ya, pendampingnya buat dibuatkan ya Bapak. Ya, Berarti itu untuk peserta yang ikut peserta lomba ya terkait saya dengan ya? sertifikat, anak terkait itu? dengan sertifikat, karena kadang isi linknya itu ada yang salah. Kalau di sekolah itu biasanya berdasarkan data dari yang resmi, nah, sesuai raport, sesuai KK, sesuai ijazah seperti itu. Oke, Oh iya, terima kasih Bapak. oke, sama-sama. Permisi Pak, saya mau izin bertanya. Oke. Pak, saya dari TK
Hafiz Quran Al-Muhajirin, untuk batas waktu mengganti nama peserta itu kira-kira kapan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Diusahakan secepatnya. Ini mau ganti nama peserta. Bukan cuma tanyaan. Cuma saya aja. Ya, pendaftaran terakhir tadi sudah disampaikan ditutup pukul hari Jumat pukul 08. Jadi diusahakan kalau mau mengganti nama peserta ya diusahakan besoklah terakhir. Tapi untuk yang daftar yang baru kami tunggu sampai ya hari Jumat jam 8. Oke, saya kira itu ada yang tanya di chat. Kalau penampilannya kurang dari 5 menit, apakah berpengaruh pada nilai? Tidak. Jadi yang mengurangi nilai menggunakan waktu itu akan berkurang nilainya kalau melebihi dari yang ditentukan. Jadi kalau waktunya 4 menit, ternyata 3 menit setengah atau 3 menit itu tidak mengurangi. Dan sudah saya sampaikan tidak ada batasan minimal. Kalau 2 menit itu bisa saja, tapi kan isinya kan ada kalau 2 menit. Ya nanti pasti ada kebijakan untuk 2 menit. Jadi yang ada batasan adalah maksimalnya. Halo, Assalamualaikum. Salam. Saya dari SD 23 Kedanya. Itu mau tanya Pak, untuk kategori satu sekolah itu laki-laki dan perempuan atau hanya laki-laki saja? Atau salah satu? Kategori yang SDMI itu Buatan SDN. SD, SD atau MI, kategorinya SD atau MI. Iya. Kategorinya yaitu SD atau MI, laki-laki atau perempuan bebas. Jadi sekolah itu hanya mengirimkan satu laki-laki, siswa laki-laki atau satu siswa perempuan. Jadi bukan satu laki-laki, satu perempuan nanti. Nah, untuk teksnya itu 2 lembar yang dikasihkan ke jurinya, itu boleh tulisan tangan atau gimana? Boleh. Boleh. Tapi Itu diusahakan ukuran- ketik. Iya, ukuran apa Pak? Folio Kertas. saja. Folio. Misalkan lebih dari 2 lembar, gimana teksnya? Boleh. Oh boleh. Jadi makanya kemarin ada yang tanya, Pak, 2 lembar kan 2 lembar ya. Iya. Jadi Dua tema. dua kopian. Jadi kalau Iya. satu naskahnya isi 2 lembar, berarti nanti ngasihnya 4 lembar. Oke, Ya, siap. ke masing-masing dewan juri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Saya batasi supaya tidak terlalu lama. Nanti kalau memang ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di grup. Mohon kalau bertanya di grup saja, biar kalau ada pertanyaan yang sama, saya tidak ulang menjawabnya. Jadi silakan grup sudah dibuka. Nanti kalau sampai pelaksanaan dibuka, kalau mau bertanya silakan di grup. Nanti insya Allah saya bertanya Pak. Pak, mohon maaf, saya ingin bertanya satu kali lagi. Untuk kode waktu, tadi kan sudah dijelaskan ya Pak. Oke. Kalau itu mulai salah, ya. Oke. Terus semisal ini Pak ya, untuk teks pidato peserta saya, anak saya, itu awalnya itu pantun dulu, nggak langsung salam. Mulai salam. Iya. Itu berarti mulai menghitung waktunya itu mulai anaknya ngomong, Mulai atau anaknya. salam. Oke, ada beberapa pidato itu memang yang dimulai mungkin pantun dulu atau menyapa Bapak Ibu Dewan Juri dulu. Jadi nanti ketika artinya itu hijau itu anak sudah dipersilakan ngomong, waktu sudah jalan. Nanti pasti dari panitia melihat kesiapan, anak sudah siap, itu bendera hijau diangkat, lalu silakan mulai berbicara, waktunya juga mulai jalan. Oke, Pak ya. Berarti pas anak mulai bicara. Oh iya. Makasih banyak ya Pak ya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain cukup, Bapak Ibu. Saya tawarkan lagi. Ini saya sudah punya hasil sampling atau hasil acak dari semua peserta tiap kategori. Dan insya Allah kalau memang ini sudah disepakati, monggo Pak, maka nanti akan kita share insya Allah sebelum jam 1 kita share sambil nanti cek apakah
nama-namanya sudah masuk apa belum. Ya, kalau memang mau diundi lagi ya monggo nanti akan kita undi. Bagaimana kalau kan sudah diundi sesuai urutannya, kemudian yang daftar belakangan berarti tidak pakai diundi lagi. Yang daftar belakangan berarti dapat yang terakhir mengikuti. Lupakan enak yang daftar belakangan, tampilnya belakang, yang belum tentu. Kadang enak yang depan, kadang enak. Ya, kalau sudah siap insya Allah ditaruh di depan atau belakang insya Allah sama saja. Terakhir ini pertanyaan dari siapa ini terakhir, nanti biar tidak terlalu lama saya harus ngerekap semuanya ini. Terakhir ini pertanyaan terakhir dari ibu siapa ini, ada namanya apa ibu? Iya, maaf Pak, saya perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya perwakilan dari SMP Darut Taqwa. Ini mau saya tanyakan, anak saya kemarin yang daftar yang laki-laki Muhammad Khalifu Rizki. Nah ini anaknya lagi berhalangan Pak, lagi sakit. Kalau saya ganti murid lagi, pripun? Gak apa-apa atau gimana Pak? Atau daftar lagi atau pripun? Oke, terima kasih. Bu, tanyanya satu saja ya. Ya. Oke, maksudnya nanti saya jawab nanti ada pertanyaan. Oke, saya jawab Ibu. Jadi sudah disampaikan tadi Bapak Ibu dipersilakan, masih ada waktu 2 hari. Barangkali kalau ada yang mengganti nama peserta, persilakan. Oke, dengan cara isi link lagi, kemudian nanti Japri ke saya, ke nomor yang saya atau nomor yang satunya Pak Bos ke bagian pendaftaran. Itu nanti ngomong yang detail sebentar adanya. Oke, makasih Pak. Jadi nanti Japri, tapi mengganti namanya jangan Japri. Jadi mengganti namanya ngisi link lagi. Karena kalau Japri tidak masuk ke rekapan nanti ya. Jadi isi link lagi, dia nanti ya yang dibatalkan itu namanya siapa, Japri. Seperti itu. Monggo yang lain juga gitu. Kalau SMP itu kan 2 ya. Monggo yang masih ada kuota barangkali Pak saya ikutkan lagi nambah, monggo masih ada kuota Bapak Ibu yang sekolahnya masih kirimkan 1 SMP sama SMA, monggo silakan. Termasuk juga yang TK yang hanya mendaftarkan putri kategori putri, monggo silakan karena kategori yang putra masih terbatas, masih belum sampai 10 nanti peluangnya besar ya gitu. Oke. Cukup Bapak Ibu. Oke, sampun. Disepakati undiannya yang sudah dari panitia nggih. Oke, Pak. Nggih. Pak. Nggih, manut nggih. Nggih, mohon maaf tadi yang tanya nanti kita berikan hasil acaan kita sesuai dengan setiap kategorinya. Insya Allah paling lambat nanti jam 1 nanti kita share nama-nama dan asal sekolahnya. Monggo kalau dirasa Pak itu nama yang salah gitu ya, nama yang salah yang harus dilakukan adalah nanti isi link lagi nama yang benar, kemudian nama yang salah diinformasikan. Kalau mengenai yang salah-salah langsung Japri saja, tapi kalau pertanyaan yang lain, bertanya tentang yang umum-umum, monggo dipersilakan di grup biar yang lain bisa memahami, bisa mengikuti informasinya. Saya kira itu Bapak Ibu. Nah, hampir setengah 12. Cukup ya, kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa nyambung di grup. Nanti habis ini saya share materinya, mudah-mudahan semuanya berkenan. Oke. Sebelum saya tutup, terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu semuanya, adik-adik, anak-anak. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, semuanya bisa mengikuti lomba Bidadil yang diadakan oleh Yayasan PPNU Trate Gresik. Insyaallah hari Ahad besok di Trate pukul 06.30. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau selama pelaksanaan technical meeting ini terdapat kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.